Maaf, saya sedang menikmati sebuah makanan. Maaf, saya akan kunyah dan telan dulu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua? Maaf, saya masih sambil mengunyah. Namun tetap saya mendoakan panjenengan supaya kiranya tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Nah, pagi ini sebelum kita akan memulai perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita untuk berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan dan juga hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita tetap dapat bisa memahami dan semakin mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kami terima hingga sampai saat ini sungguh-sungguh kembali dapat mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini seperti biasa kami akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Sabat yang masih di rumah-rumah, karena situasi dan kondisi yang masih diselimuti oleh pandemi. Namun kiranya tidak mengurangi berkat yang daripada Tuhan. Tuntunlah dan bimbinglah kami di dalam mencermati dan mencerna setiap kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap kami boleh merasakan berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya menyapa, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Barusan yang saya makan itu adalah ayam goreng. Tidak perlu saya sebut mereknya, karena saya tidak sedang promosi, apalagi sedang pamer. Yang saya maksudkan adalah begini. Ayam goreng yang saya makan itu tentu ketika dia masih hidup berasal dari hewan yang pastinya ayam atau pitik kalau orang Jawa katakan. Apakah itu pitiknya pitik Jawa, pitiknya itu pitik horen, pitik peternak dan lain sebagainya jenisnya, tapi namanya tetaplah pitik. Namun ketika ayam atau pitik ini disembelih dan mati, dia bisa berubah dengan berbagai macam manfaat. Bisa menjadi ayam goreng seperti yang saya makan, bisa menjadi sate ayam, bisa menjadi opor ayam, bisa menjadi gulai ayam, dan bisa menjadi berbagai macam olahan ayam yang lainnya. Namun tetap ketika dia masih hidup, namanya tetaplah ayam. Jadi ini berbanding terbalik dengan yang namanya manusia, yaitu kita. Ketika kita masih hidup, kita memiliki nama yang berbeda-beda. Saya Julius, ada istri saya Priscilla, saya punya anak Ava juga Sifra, dan masih punya om, tante, bude, ibu, bapak, yang tentunya namanya juga berbeda-beda. Dan profesi kami pun masing-masing. Kegunaan kami sesungguhnya bisa berlain-lainan menurut profesi dan juga kedudukan kami masing-masing. Pun juga demikian dengan panjenengan. Memiliki nama yang berbeda, profesi, juga aktivitas yang berlain-lainan. Tapi berbeda dengan ayam yang ketika hidup tidak memiliki banyak guna, mungkin hanya menghasilkan telur, itu pun kalau betina, dan paling banter hanya bisa numpang hidup pada manusia yang memeliharanya. Tapi ketika mati, dia justru bisa menjadi banyak guna, bisa menjadi berbagai macam bentuk hidangan yang lezat. Kalau manusia dengan berbagai macam profesi dan nama yang saya sebutkan tadi, namun ketika mati, maka manusia hanya bisa menjadi satu jenis, satu bentuk, dan itu adalah jenazah. Tidak ada gunanya, tidak bisa diapa-apakan seperti ayam, hanya jenazah.
Maksudnya apa? Bahwa kalau selama kita hidup tidak memiliki guna, tidak memiliki dampak, maka kita tidak akan lebih dari seekor ayam. Tidak akan lebih baik dari seekor ayam yang meskipun ketika dia hidup hanya bisa bergantung kepada orang yang memeliharanya, tetapi ketika mati justru bisa menjadi berkat, menjadi dampak, membuat kita kenyang, membuat kita menjadi puas karena menikmati hasil olahan dari dagingnya. Manusia ketika mati menjadi jenazah tentu tidak bisa dibuat ingkung, tidak bisa dibuat sate, tidak bisa dibuat gulai, apalagi dirica-rica. Itu tidak mungkin. Maka daripada itu, selama kita hidup, mari kita menjadi berkat, supaya kita tidak lebih buruk daripada ayam. Yang artinya, ketika hidup sudah tidak menjadi berkat, apalagi ketika kita sudah mati. Nah, seperti apa yang dituturkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang pagi ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya 13 sampai dengan 16. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Begini kata firman Tuhan berkaitan dengan judul perikomnya, yaitu garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita untuk meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Seri khotbah di atas bukit yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi garam dan juga sekaligus terang dunia. Dua bentuk benda yang berbeda, tetapi memiliki guna atau memiliki makna yang hampir sama, yakni baik garam maupun terang itu memiliki dampak terhadap sekitarnya. Seperti yang kita tahu, garam tidak hanya bisa mengasinkan masakan atau olahan yang kita sedang olah dan siap kita nikmati dan membuat makanan itu semakin nikmat. Namun garam juga bisa membuat satu olahan itu menjadi awet. Contoh ikan asin. Contoh apa lagi namanya? Gereh. Sama mungkin ya dengan ikan asin. Dan berbagai macam olahan-olahan lain yang diasinkan atau asinan, baik buah maupun sayur yang diasinkan, tentu akan lebih awet dibanding dengan sayur yang masih segar. Jadi mencegah kebusukan. Pun juga demikian dengan terang, membawa dampak bagi sekitarnya. Orang yang tidak bisa melihat dalam gelap akan bisa berjalan dengan baik ketika dia memiliki terang. Baik itu dari obor, dari lampu, dari senter, atau apapun itu sumbernya. Nah, demikian pula hidup kita seharusnya bisa menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih di masa-masa pandemi seperti sekarang, kehadiran kita dibutuhkan. Dimulai dari keluarga, seperti yang pernah saya katakan dalam beberapa khotbah saya yang lalu. Jadilah dampak yang memberkati orang-orang sekitar kita. Termasuk ketika pandemi ini sudah selesai sekalipun, tetaplah menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi garam, dan juga terang bagi sekitar Anda. Jika engkau suami, jadilah suami yang memberkati istri. Jika engkau istri, menjadilah istri yang memberkati suami. Jika engkau anak, jadilah anak yang dapat menjadi berkat bagi orang tuamu, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tuamu. Dan jika engkau orang tua, juga jadilah orang tua yang menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak-anakmu. Selama kita hidup, mari kita terus berkarya untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Bukalah matamu, bukalah hatimu, dan lihatlah sekitarmu. Dan perhatikan dengan seksama. Dan lihatlah bahwa kehadiran kita dibutuhkan oleh sekitar kita. Jika engkau mampu, jika engkau memiliki sedikit saja berkat, bagikanlah kepada orang-orang sekitarmu. Atau seperti yang saya ingatkan dulu, jika ada saudaramu, tetanggamu,
rekanmu atau saudara terkasih dalam satu jemaat yang berjualan, belilah walaupun hanya satu produk. Karena itu akan menjadi sangat berarti bagi mereka. Kesimpulannya adalah, mari kita menjadi lebih baik dari seekor ayam yang walaupun ketika kita mati, kita hanya akan menjadi jenazah. Namun setidaknya selama kita hidup, kita memiliki fungsi, kita memiliki guna, dan menjadi berkat bagi sekitar, bagi sesama, dan terlebih bagi pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan mengubahnya menjadi berkat di dalam setiap hati kami dan hidup kami masing-masing. Dan sekali lagi kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, supaya kiranya Tuhan menjadikan mereka sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang di sekitarnya mereka. Setidaknya melalui senyum, melalui sapa yang ramah, melalui hati yang tulus untuk bertegur sapa dengan yang lain, bahkan saling menguatkan setidak-tidaknya dalam doa kita masing-masing di rumah, dengan mendoakan saudara, dengan mendoakan sesama jemaat, dengan mendoakan tetangga dan lain sebagainya. Biarlah kami tetap menjadi saluran berkat sebagaimana adanya kami dan sebagaimana seharusnya kami hidup di dunia ini. Mampukan kami dan pakailah kami menjadi tangan Tuhan yang memberkati dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.